Di dalam setiap kehidupan kita, kita pasti pernah mengalami disakiti, pernah mengalami dikecewakan, pernah mengalami dihianati. Bahkan sesuatu yang membuat kita sepertinya merasa tidak lagi berarti, tidak berharga karena perlakuan orang-orang terhadap kita. Kita juga mungkin merasa tidak dikasihi. Tetapi ingatlah, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Terimalah kasih Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mencerminkan kasih Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengerti benar tujuan hidupnya. Adalah orang-orang yang mengerti benar bahwa kasih Tuhan itu di atas segalanya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang. Artinya kita mengerti sekarang bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara, di dalam setiap kejadian, ketika engkau dihianati, ketika engkau disakiti, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau dihargai, ketika engkau dipermuliakan, ketika engkau merasakan kebahagiaan. Di dalam segala perkara itu, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau engkau hidup mengasihi Dia, maka setiap peristiwa dalam hidupmu engkau jadikan pelajaran berharga. Engkau mengerti benar bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan izinkan orang-orang mengkhianati engkau. Tuhan izinkan orang-orang menyakiti engkau, mengecewakan engkau. Karena Dia mau kita belajar. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan juga mengajar kita. Sebagaimana Dia mengasihi kita dan mengampuni kita, maka kita juga belajar mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi hanya orang-orang yang baik pada kita, mengasihi hanya orang-orang yang memang mengasihi kita, itu terlalu mudah. Tetapi dari Yesus kita belajar bagaimana mengasihi orang-orang yang tidak layak kita kasihi. Bagaimana mengasihi orang-orang yang menyakiti, mengecewakan, menghancurkan hidup kita mungkin. Bukankah kita dikasihi Tuhan dari kehidupan yang hancur, dari kehidupan yang mengecewakan Tuhan, dari kehidupan yang mengkhianati kasih Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan Dia memberikan pengampunan. Jadi kita harus menyatakan itu. Tuhan ingin kita belajar. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengalah, ketika kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, ketika kita mengampuni mereka. Pengampunan itu bukanlah kebaikan yang kita berikan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi pengampunan dimaksudkan Tuhan supaya kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan kelegaan di hati kita. Karena hati kita tidak lagi menyimpan sakit hati. Hati kita tidak lagi menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain yang menyakiti kita. Tuhan ingin kita lepas. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita lega melanjutkan hidup kita. Jadi, jangan tahan langkahmu hanya karena kesalahan orang lain. Jangan tahan langkahmu hanya karena kesakitan yang kau rasakan. Tapi lepaskanlah pengampunan. Mengasihi, tetap mengasihi.
Mungkin orang-orang yang menyakiti kita itu sudah pergi dari hidup kita. Orang-orang yang mengkhianati kita itu sudah tidak ada lagi. Tapi kasih dan pengampunan-Mu Kau nyatakan. Berdoa bagi dia. Supaya hatimu lega dan engkau bisa melanjutkan hidup di dalam kasih Tuhan.